فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, umirtu an uqatilan nas, al-hadis. Sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang kandungannya masih sama akhwan, yang telah menghafal riwayat yang sebelumnya, falyatafaddal. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, ikhwan, sambil murajaah beberapa fawaid dan beberapa tambahan faedah yang lain. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna. Telah berkali-kali kita lewati. Thiqah. Qala haddatsana Abdurrahman yakni Ibn Mahdi. Abdurrahman Ibn Mahdi, akhwan, imam yang kisahnya banyak disebut dalam salah satu fan ilmu karena dengan sebab permintaan beliau dikarang sebuah kitab pokok dalam cabang ilmu itu. Cabang ilmu apa yang dimaksud? Indak ya Iqbal. Naam, ahsanta, cabang ilmu usulul fiqh, di mana beliau meminta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dikarangkan sebuah kitab yang di situ dijelaskan tentang kaifiyatul istinbat, bagaimana mengambil istinbat dari adillah, dari dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di sini ikhwani fillah juga pentingnya seorang
berupaya untuk menjadi pembuka pintu kebaikan, sehingga walaupun dia bukan seorang yang mampu untuk mengarang kitab atau mampu untuk memberikan faidah kepada manusia secara langsung, tapi ketika dia menjadi penyebab tersampaikannya faidah atau penyebab dikarangnya suatu kitab, dia mendapatkan andil yang besar pada kebaikan yang ada. Dan ini Abdurrahman Ibn Mahdi juga senantiasa dikenang karena permintaan beliau yang muwaffaq, sehingga akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengarangkan sebuah kitab yang fenomenal, yang kemudian menjadi benih pembahasan ilmu usulul fiqh, yaitu kitab Ar-Risalah. Yang karena permintaan tersebut dikabulkan, Abdurrahman Al-Mahdi juga senantiasa mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, taib. Yang padahal beliau sendiri Abdurrahman Ibn Mahdi seorang imam, thiqah, hafidh, akan tapi demikianlah para ulama ikhwan. Mereka orang-orang yang karena memiliki keutamaan sehingga tahu orang-orang yang utama. Karena mereka memiliki ilmu sehingga tahu orang-orang memang betul-betul berilmu. Berbeda dengan seorang jahil. Karena kejahilannya dia tidak tahu orang yang berilmu. Berbeda dengan orang yang berilmu. Karena dulu pernah jahil, pasti kenal orang-orang jahil itu bagaimana. Innama ya'riful fadla li ahlil fadli dhabuhu. Hanyalah mengetahui keutamaan dari orang-orang yang punya keutamaan, ya orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Paham kalimat ini? Seorang yang memahami keutamaan orang lain, akhwan, karena dia punya keutamaan. Demikian pula ulama, mereka mengetahui kadar para ulama-ulama karena memiliki ilmu. Sehingga kita perhatikan, walaupun Abdurrahman Ibn Mahdi seorang alim besar, imam dalam ilmu hadis, tapi ketika mengetahui di sana ada yang lebih faqih, lebih mumpuni pada suatu bidang, beliau meminta karangkan sebuah kitab kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini pentingnya adab, ikhwan. Pentingnya adab. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah apa? Adalah da'watun nas ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Sehingga jangan yang menjadi tujuan adalah bagaimana engkau tampil, bagaimana engkau yang dikenal. Tapi bagaimana suatu kebaikan sampai kepada manusia, walaupun engkau itu sebagai orang mungkin yang di balik layar. Tidak dilihat orang, tidak dikenal orang, tidak disebut-sebut orang. Tapi yakin, kebaikan itu akan senantiasa tertulis, dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting ya akhwani fillah. Karena kita hidup di zaman yang sungguh banyak menjadi tujuan manusia bagaimana dia menjadi masyhur, bagaimana dia menjadi tenar, walaupun dengan sekedar melakukan perbuatan yang tidak benar. Yang penting bisa tenar, bisa viral. Taib. Na'udzubillahi min dzalik. Tandanya para talabatul ilm tidak demikian keadaannya. Karena itu diantara perkara yang akan mematahkan punggung mereka, dalam artian menjadikan mereka jatuh terserembab. Sebagaimana dikatakan oleh para pendahulu kita, hubbuz zuhur qasimuz zuhur. Bahwasanya suka untuk tampil
suka untuk bisa dikenal. Nah, itu adalah apa? Hal yang akan mematahkan, meluluh lantakkan punggung-punggung. Dalam artian menjadikan seorang jatuh. Tapi hendaknya yang dijadikan niatan setiap talib, dan dia betul-betul berusaha untuk memahamkan dirinya, membekali dirinya dengan ilmu. Kemudian setelah itu berupaya sebisa mungkin menyebarkan ilmu yang dimilikinya untuk memperluas pahala dan memperbanyak balasan kebaikan yang akan dia dapat kelak di akhirat. Taib. Wa qala haddatsan qala jami'an, yaitu maksudnya Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan Muhammad ibn al-Musanna. Keduanya mengatakan haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Sufyan yang dimaksud ini adalah Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, imam yang juga dikenal dengan kefakihan, yang dulu pada masanya akhwan beliau memiliki pendapat-pendapat yang dianut, ya, yang kemudian diistilahkan mungkin pada masa ini dengan madhab, memiliki pengikut sebagaimana Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Abu Hanifah dan Imam Malik. Akan tapi kemudian karena keadaannya tidak semasyhur para imam yang arba'ah, yang 4 tadi, madhab tersebut kemudian tidak dikenal lagi. Di sini pentingnya para murid yang mengambil dari gurunya, yang menyebarkan ilmu gurunya. Kenapa? Karena ilmu seorang alim tersebar karena adanya para talib. Makanya ada hikmah bagus berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i dalam tersebarnya madhab Syafi'iyah, ikhwan. Yang tersebar dengan luas di antara yang memiliki jasa besar dalam masalah ini adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau betul-betul melayani, dalam artian menjelaskan madhab Syafi'iyah dengan begitu bagus dalam kitab beliau Sunan. Sampai-sampai dikatakan semua pengikut Syafi'i itu memiliki hutang budi kepada Syafi'i kecuali Baihaqi. Kenapa? Karena berkaitan dengan Al-Baihaqi, Imam Syafi'i lah yang berhutang budi pada beliau. Kenapa? Karena dengan sebab beliau madhab Syafi'iyah betul-betul kokoh. Kenapa? Karena dikarang kitab menjelaskan pendapat Syafi'i, kemudian dalil dalam kitab As-Sunan tersebut, disusun dengan metode ahli hadis, dengan bab-bab fikhiyah yang kokoh. Dan ini sebaik-baik talib terhadap ulamanya, menyebarkan ilmu gurunya dan memberikan khidmah, baik itu syarah, penjelasan, kemudian mengarahkan, menguatkan dengan dalil-dalil ketika sang guru tidak menyebutkan dalil, demikian. Tidak malah sebaliknya, ketika telah keluar kemudian berupaya untuk mencari-cari kesalahan orang-orang yang dia mengambil ilmu darinya. Taib. Sufyan bin Uyainah akhwanifillah, di sini tidak ada penerus, dalam artian yang meneruskan madhab beliau, sehingga tidak dikenal, tidak semasyhur madhab yang 4 tadi. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala.
An Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah. Dan Abu Zubair masyhur Muhammad bin Muslim bin Tadrus, seorang yang saduq dan dikenal mudallis. Akan tapi Imam Muslim rahimahullah ta'ala memilih-milih dari hadis Abu Zubair dalam sahih beliau. Beliau pilih yang memang apa? Memang muttasil di sisi beliau rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Thumma qara'a innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka bila mereka telah mengatakan la ilaha illallah, terjagalah mereka dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan haknya. Illa bihaqqiha ay bihaqqil apa? Bihaqqid dima wal amwal. Nah, yang ini juga apa? Ditafsirkan dalam riwayat ini illa bihaqqil Islam. Kenapa? Karena hak di mana boleh untuk ditumpahkan darah dari seorang yang telah mengatakan la ilaha illallah itu telah diterangkan dalam Islam. Demikian pula hak harta, di mana seorang tetap diambil hartanya walaupun dia telah mengatakan la ilaha illallah, juga diterangkan dalam Islam yang berupa zakat. Dan telah kita lewati illa bihaqqiha berkaitan dengan dima. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah rinci dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, man ya'ti bih, yang menunjukkan hak dima, di mana apa? Darah boleh ditumpahkan dari seorang muslim. Indak ya Muhammad, sido. Nah, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Hadits muttafaqun alaih. Nah, bahwasanya tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali apabila ada salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyib yaitu seorang yang telah mengalami pernikahan syar'i dan sah, tapi kok berzina. Nah, maka dia apa? Pantas dirajam sampai mati, ditumpahkan darahnya. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu qisas. Ketika membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka hukumannya qisas, boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian at-tariku lidinih al-mufariqu lil jamaah, seorang yang murtad dari agamanya, keluar dari al-jamaah. Ini haqqud dima. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hakikat keadaan hatinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia, ikhwan, yang menjadi dasar hukum adalah hal-hal yang nampak bagi kita. Selama seseorang menampakkan keislaman, selama seseorang menunjukkan dia melakukan syiar-syiar Islam dan tidak menunjukkan hal-hal yang membatalkannya, maka kita katakan muslim. Oleh karena itulah orang-orang munafikun, ikhwani fillah, ketika itu di Madinah mereka apa? Bergaul bersama kaum muslimin, dan mereka ya dihukumi muslim. Nah, mereka dihukumi muslim, disikapi muslim. Bahkan pentolan munafikin Madinah, yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sampai-sampai sang putra
seorang yang saleh akhwan ketika ayahnya meninggal, mengharap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatinya, dan bahkan kain kafan Abdullah bin Ubay bin Salul dimintakan oleh sang putra karena ingin orang tuanya ini bisa mendapatkan ampunan. Kain kafannya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi karena menghormati sang anak, anaknya seorang soleh, yang bernama Abdullah juga, Nabi hormati, diberikan pakaian, dan Nabi pun ketika itu berangkat ingin menyolati Abdullah bin Ubay kan? Sebelum turun larangan. Kemudian turunlah larangan Nabi SAW menyolati orang-orang kafir, munafik, nifaq i'tiqadi. Dalam ayat bagaimana? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan engkau salati salah seorang pun di antara mereka, yaitu di antara orang-orang munafik, nifaq i'tiqadi, yang mati satupun. Taib. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya Nabi pun ketika mensikapi mereka berdasarkan zahir yang nampak. Padahal Nabi SAW telah diberitahu dengan wahyu siapa-siapa yang mereka munafik. Oleh karena itulah akhwanifillah, seseorang berusaha untuk mengkorek-korek tentang hati manusia ini bukan hal yang dituntut di dalam syariat kita. Mengorek hati manusia. Tapi yang menjadi tugas kita adalah memberikan nasihat agar manusia hatinya bagus, agar seorang itu dalam beriman, iman yang benar, bukan imannya orang munafik. Demikian. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Nabi SAW mengatakan, membacakan ayat ini, innama anta mudzakkir, hanyalah engkau wahai Nabi adalah mudzakkir, yaitu pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau itu bukanlah pemaksa atas mereka, yaitu berkaitan dengan masalah masalah hati. Jadi ayat ini maksudnya engkau adalah pemberi peringatan, tugas engkau wahai Nabi adalah tadzkir. Sebagaimana dalam ayat fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab, hanyalah kewajiban atasmu wahai Nabi al-balagh, menyampaikan. Ini juga yang menjadi tugas semua orang yang ingin mengikuti dan menapaki langkah Nabi SAW, yaitu al-balagh, sampaikan. Kita bukan pemaksa hati manusia, memaksakan untuk seorang betul-betul beriman, tidak bisa. Karena ideologi keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Maka bagaimana caranya seorang talib, seorang dai ikhwan berusaha bisa hati-hati manusia itu diarahkan pada kebaikan. Dan di antara sebab yang paling bagus untuk untuk hati-hati manusia itu menerima ya ar-rifq, kelembutan, bukan kekasaran dan kekakuan. Makanya di antara sifat Nabi, beliau diberi sifat ini. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi, engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Lihat, Nabi bisa bersikap lembut dalam dakwah beliau dari awal sampai akhir. Padahal yang dihadapi musuh-musuh yang luar biasa, mendakwai musyrikin, mendakwai kafir, bahkan orang yang mau membunuhnya. Tapi semua itu dengan rahmat dari Allah.
Maka kelembutan ikhwan merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya engkau wahai Nabi faddan ghalidhal qalb, seorang yang kasar, kaku hatinya, maka sungguh manusia akan berpaling darimu. Ini penting untuk kita jadikan ibrah. Karena emang ikhwan, dakwah itu adalah bagaimana upaya menarik hati manusia, bukan memaksa manusia. Kita mengajak, namanya dakwah kan mengajak, bukan mengusir. Dari kata dakwah saja kita harus paham. Ad-da'wah dari da'a yad'u. Kita bagaimana mengajak manusia pada kebaikan, sehingga mereka tahu yang baik untuk dikerjakan, kemudian mereka juga mengetahui yang buruk-buruk sehingga mereka tinggalkan. Fa innama 'alaikal balagh. Kemudian kata Allah, wa 'alainal hisab, dan atas kami hisabnya, yaitu tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hisab mereka, bagian hati-hati mereka itu ya tanggung jawab Allah, bukan tanggung jawabmu. Sampaikan saja. Selama ada orang yang mau mendengar dari ikhwan, maka sampaikan. Ini juga bagi para ikhwah yang tinggal di luar sana, yang telah pulang di rumah-rumahnya, sampaikan. Selama ada orang yang mau mendengar, maka itu merupakan nikmat. Merupakan nikmat untuk engkau menyampaikan kebaikan dan ada orang yang mendengarmu. Taruhlah seandainya tidak ada, sudah perbanyak anak, nanti anak-anakmu kan menjadi murid-muridmu. Ya kan? Dapat 10 satu rumah kan sudah muridnya 10, dapat santri 10. Khair katsir. Ini. Kenapa ikhwan? Karena rezeki, ada orang yang mau mendengar rezeki. Maka di sini butuh himmah dari para talabatul ilm dan para dai ilallah untuk selama masih hidup jangan sia-siakan kesempatan itu. Ini al-balagh. Karena alainal hisab, kata Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab hisabnya. Allah katakan setelahnya lasta alaihim bimusaitir dalam surat Al-Ghasyiyah, setelah mengatakan innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, engkau itu bukan pemaksa atas mereka. Taib. Kemudian akhwani fillah, berkaitan dengan makna ini, lasta alaihim bimusaitir, engkau itu bukan pemaksa. Adapun memaksa dari sisi kewajiban mereka mengucapkan, maka ayat ini kemudian hukum tersebut dihapus dengan adanya perintah qital. Taib. Dalam artian awalnya memang Nabi SAW hanya diperintahkan untuk tadkir. Kemudian setelah itu ada perintah untuk qital, memerangi mereka sampai mengatakan la ilaha illallah. Tapi hanya mampunya sampai di sini untuk mereka mengucapkan la ilaha illallah dan tunduk zahirnya kepada syariat Islam. Tapi untuk masalah hati tidak bisa. Masalah hati tetap lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak akan mampu untuk memaksa hati manusia. Taib. Dan musaitir, sad di sini akhwani fillah yaitu qalb, yaitu perubahan dari sin. Dikarenakan adanya ta di situ. Adapun asal kata dari sin, saitara, musaitirun. Tapi karena ada ta, maka kemudian sad, kemudian sin diubah menjadi sad untuk Untuk
bisa apa? Bisa seimbang dengan ta. Na'am bimusaytir. Taib. Jadi ayat ini akhwan, lasta alaihim bimusaitir, berkaitan dengan apa? Dengan amalan zahir, maka ya, dia telah dihapus hukumnya dengan apa? Perintah qital, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Thumma nasakhatha ayatus saif. Kemudian telah dihapus ayat ini dengan ayat saif, berkaitan dengan apa? Hukum zahir, yaitu sampai mengucapkan la ilaha illallah. Adapun masalah hati tetap tidak bisa seseorang memaksakannya. Makanya tetap tadzkir yang ada, wa dzakir. Berilah peringatan terus. Taib, jadi pada hadis riwayat Imam Muslim ini, ikhwan, hadis ini infarada bihi Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada tambahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya membaca ayat innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Dan ini juga faedah bagi kita berkaitan dengan ayat tersebut, untuk seseorang memperkuat sisi apa? Tadzkir. Karena memang ikhwan, tadzkir itu sangat penting. Allah katakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan sampai seorang mukmin itu jemu, bosan, benci dengan tadzkir, benci dengan yang namanya peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Karena itu alamat buruk. Alamat apa? Keimanan terkikis. Kenapa? Karena mukmin mesti akan bisa mengambil faedah dari tadzkir, sebagaimana dalam kandungan ayat. Sehingga sesuai dengan kadar keimanan seseorang, demikian pula apa? Kemampuan dia untuk bisa mengambil manfaat dari setiap nasihat. Dan dari hadis jelas, al-amal bima dhahar, bahwasanya amalan dibangun dengan apa yang nampak dari seseorang, atau al-hukmu bima dhahara minar rajul, hukum dibangun dengan apa yang nampak dari seseorang. Adapun hakikat hatinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis, nasallallahu at-taufiq was sadad.